Ya, bisa lanjut ya ke soal nomor 4. Timah 2 fluorida. Timah itu adalah SN2, berarti artinya biloxnya 2. Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Les Mat Kim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk pembahasan kimia ya, untuk soal UM-UGM tahun 2022. Ya, ini persiapan kalian ya untuk menghadapi UM-UGM tahun ini. Kita akan membahas ya untuk soal asli di tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, langsung saja soal nomor 1. Sebanyak 0,2 mol zat akan dilarutkan dalam 2 liter air. Partikel terbanyak akan dihasilkan oleh apa gitu ya. Yuk kita lihat ya. Mol itu kan N ya. N-nya itu adalah 0,2 mol. Dilarutkan dalam air, airnya itu adalah 2 liter. Nah, ditanya partikel. Oke ya, ini berarti hubungannya sama sifat koligatif larutan. Kalau mencari jumlah partikel yang banyak ya, atau zat terlarut yang banyak, maka bisa pakai rumus molalitas. Molalitas itu rumusnya adalah GT dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan gram pelarut. Nah, ini kan GT dibagi MR itu sama aja mol. Kita masukkan di sini 0,2 mol dikalikan 1000. Nah, volumenya adalah 2000. Nah, kan coret-coret gitu ya. 0,2 dibagi 2 itu adalah 0,1 molal. Ini artinya itu semuanya itu 0,1 molal awalnya. Nah, gitu ya. 0,1 molal, 0,1 molal. Tinggal tergantung nih, kalau dia elektrolit kuat ya, maka tinggal dikali dengan ionnya, banyak ionnya. Kalau dia elektrolit lemah, maka tidak terion sempurna. Bukan tidak terion ya, artinya tuh terion tidak sempurna, alfanya kurang dari 1. Tetapi kalau dia non elektrolit, maka tidak terion sama sekali, tidak perlu dikali dengan jumlah ionnya. Kita lihat ya, urea itu adalah senyawa non elektrolit, maka nanti konsentrasinya tetap yaitu 0,1 molal. Glukosa juga non elektrolit ya, maka nanti tetap 0,1 molal, tidak terion, maka tidak kalikan ionnya. Kalsium klorida itu kayak apa? Kalsium klorida itu adalah CaCl2. Ini berarti 3 ion ya, Ca-nya 1, Cl-nya 2. Atau kalau kalian ionkan kayak gini, Ca2+ dan 2Cl-. Nah, ionnya ada 3, maka nanti kita kalikan 3, maka konsentrasinya menjadi 0,3 molal. Cuka ini adalah asam asetat, CH3COOH, maka dia asam lemah. Karena asam lemah, maka tidak terion sempurna atau terion sebagian. Maka kita tinggal tidak kalikan ion sempurnanya aja ya. Ini kita abaikan dulu. Natrium klorida itu NaCl. NaCl ini adalah garam kuat ya, maka dia elektrolit kuat. Terion menjadi Na+ dan Cl-, maka ionnya 2, maka saya kalikan 2, jadinya 0,2 ya dek, 0,2 molal. Nah, jadi partikel yang paling banyak dihasilkan oleh siapa? Kalsium klorida. Ya, karena ini artinya semuanya molalitasnya sama, tinggal kalikan ion jika dia elektrolit kuat, tidak dikalikan ion jika itu non elektrolit ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Diketahui urea tadi itu non elektrolit ya, urea 0,1 m. Titik beku itu TF ya, TF larutannya itu adalah negatif 0,186 Celcius. Larutan ini akan dicampurkan dengan suatu larutan yang volumenya sama, akan dihasilkan larutan urea 0,4 m. Oh ya, berarti ini konsentrasi akhir ya. Konsentrasi akhirnya itu adalah 0,4 m. Dengan titik beku berapa gitu ya. Kalau udah dicampur itu titik bekunya jadi berapa? Ini gimana dek? Kita mencari aja untuk rumus delta TF ya. Delta TF itu rumusnya adalah M dikalikan Kf. Karena urea itu adalah non elektrolit, maka tanpa kali faktor Van Hoff, tanpa I gitu ya.
Yuk, molalitasnya berapa? Nah, ini kan setelah dicampurkan, konsentrasinya jadi 0,4, maka molalitas yang di sini kita pakai 0,4, begitu deh, 0,4. KF-nya berapa, Mbak? KF-nya kita cari dari sini. Nah, yuk, karena pelarutnya kan sama ya, kita akan mencari KF. Rumusnya delta TF itu adalah M dikalikan KF ya. Molalitasnya adalah 0,1, KF-nya tidak tahu, delta TF-nya berapa? Kalau TF-nya negatif, maka delta TF-nya jadi positif. Karena rumus delta TF itu adalah TF pelarut dikurangi TF larutan. Pelarutnya ini adalah air ya, kalau nggak disebutkan otomatis air membeku pada suhu 0 dikurangi TF larutannya adalah negatif 0,186 ya, min sama min jadi plus 0,186. Ya, kita masukkan di sini ya, 0,186. Kita peroleh nilai KF-nya adalah 0,186 saya bagi dengan 0,1. Ya, maka jawabannya 1,86. KF-nya saya substitusikan ke sini, 1,86. Begitu, Dek. Ya, 1,86 dikalikan 0,4 yaitu 0,744. Ya, maka nanti titik beku larutan itu rumusnya adalah delta TF, TF. Ini pindah ruas ke sana ya, ini pindah ruas ke sini. TFP, TF-nya pelarut, saya kurangi dengan delta TF. Pelarutnya itu 0 ya, 0 derajat dikurangi delta TF-nya adalah 0,744. Ya, jawabannya itu adalah negatif 0,744 Celcius. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin A. Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Unsur dengan golongan 2A, afinitas elektronnya lebih besar daripada unsur golongan 1A. Nah, ini ya, afinitas elektron ini adalah sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal. Jadi kalau cara cepatnya kayak gini ya, sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal itu masuk ke dalam kuadran 1. Itu sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal ya. Ini ada afinitas elektron. Maka artinya semakin ke kanan sifatnya semakin besar, semakin ke atas semakin besar, semakin ke kiri afinitas elektron semakin kecil. Nah, di sini kan ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan seterusnya. Nah, maka dari itu afinitas elektron semakin ke kiri itu semakin kecil, maka afinitas elektron golongan 1 itu lebih kecil dari golongan 2A. Apakah betul? Unsur golongan 2A afinitas elektronnya lebih besar ya, betul ya. Jadi pernyataan atas adalah pernyataan yang benar. Sebab unsur golongan 2A memiliki titik didih yang lebih tinggi dari golongan 1A. Ini nggak ada hubungannya ya dengan afinitas elektron, karena afinitas elektron adalah besarnya energi yang menyertai pada penangkapan elektron ya, nggak ada hubungannya sama titik didih. Tapi kalau golongan 2, titik didihnya lebih tinggi daripada golongan 1, itu betul. Semakin besar elektron valensi ya, jika elektron valensinya semakin banyak, ini khusus untuk logam, maka artinya titik leleh atau titik didihnya itu juga semakin tinggi. Nah, ini kan golongan 2A, berarti kan elektron valensinya itu 2 ya. Golongan 1A, elektron valensinya itu 1, elektron terluarnya. Nah, maka golongan 2A titik didihnya lebih tinggi dari golongan 1A itu juga benar. Tapi tidak ada hubungannya. Benar-benar tidak berhubungan itu jawabannya adalah B ya. Adik tahu ya. Untuk poin A itu adalah benar-benar berhubungan. Jadi pernyataan bawah menjelaskan yang di atas. Untuk poin B adalah benar tetapi tidak berhubungan. C itu adalah benar salah, D itu adalah salah benar, sedangkan E itu adalah salah. Ya, jawaban yang tepat itu poin B. Ya, bisa lanjut ya ke soal nomor 4. Timah 2 fluorida. Timah itu adalah SN, 2 berarti artinya biloxnya 2.
Fluorida itu F ya, F itu golongan 7, maka muatannya -1, lalu kalian silang kayak gini. Ini jadi 2, ini jadi 1. Maka timah 2 fluorida itu adalah SnF2. Itu rumusnya. Ya, oke. Selanjutnya, sering ditambahkan pada pasta gigi sebagai bahan untuk mencegah gigi berlubang. Atom relatifnya Sn sama F sudah ada ya. Jika massa F yang terkandung dalam senyawa ini, oke, berarti massa F ya dalam senyawa SnF2 itu adalah 0,0024. Pertanyaannya, berapakah massa senyawanya? Berapa nih massa senyawa SnF2 begitu? Ya, sekarang caranya bagaimana? Ya, maka nanti caranya kita lihat ya. MR-nya terlebih dahulu, MR SnF2. Sn kan 118,7 ya, ditambah 19 kalikan 2 itu adalah 38. Ya, maka nanti MR-nya adalah 156,7 ya. Nah, sekarang apa rumusnya massa Fe di dalam SnF2? Itu rumusnya adalah di dalam SnF2 bukan Fe ya, Dek, maaf. F doang ya, fluorida. Di dalam SnF2, F-nya itu ada 2 ya, maka 2 dikali AR-nya F, saya bagi dengan MR-nya SnF2 dikali dengan massa SnF2. Inilah rumus massanya F di dalam SnF2. Ya, massa F di dalam SnF2 itu adalah 0,0024. 2 AR-nya F adalah 19 dibagi MR-nya MR-nya SnF2 itu kan 156,7 ya. Nah, dikali dengan massanya SnF2 yang sedang kita cari ya. Oke. 0,0024 dikalikan 156,7 adalah 0,37606. Lalu saya bagi dengan 19 kalikan 2 itu 38 ya. Ketemulah massanya SnF2. Ya, maka nanti massa SnF2 adalah 0,37606 kita bagi dengan 38. Jawabannya adalah 0,000989. Ini nanti jawabannya dalam satuan gram ya, Dek ya. Karena tadi masanya Fe itu gram. Nah, diminta adalah miligram. Maka nanti ya selanjutnya kita akan berubah ya menjadi miligram. 0,00989 gram kita rubah menjadi miligram. Maka kita kalikan 1000 ya. 1, 2, 3 9,89 miligram. Ya, 9,89 atau 9,9 miligram. Lanjut ya ke soal nomor 5. Garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat akan mengalami hidrolisis. Ya, jika terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat, itu artinya akan terhidrolisis parsial. Parsial sifatnya apa? Parsial sifatnya basa. Oke ya, maka pernyataan atas adalah pernyataan yang benar, sebab kation dan anion dari garam NaOH tidak bereaksi dengan air. Ini pernyataan kedua adalah pernyataan betul ya. Nah, jadi NaOH karena dia adalah basa kuat maka tidak terhidrolisis ionnya ya, Na plusnya itu tidak terhidrolisis oleh air. Oke, maka jawabannya benar-benar tetapi tidak berhubungan ya. Jawabannya adalah B. Oke, kita bahas 1 sampai dengan 5 terlebih dahulu. Untuk soal nomor 6, 7, 8 dan seterusnya kita akan bahas di part kedua. Terima kasih perhatiannya. Simak kembali video Les Matkim lainnya ya. Assalamualaikum.